Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah. Kita sekarang ada di Mahkamah Agung. Satu kata yang luar biasa. Seharusnya sore ini kita perbanyak sholawat agar negeri dalam keberkahan. Wahai Mahkamah Agung, wahai KPK, wahai Kapolri, wahai Pak Prabowo, siapapun yang kalian melindungi para oligarki, rakyat tidak akan pernah segan. 98 adik-adik aku ini masih kecil-kecil, mungkin masih SD. Sekarang pakai seragam Polri, Polisi Republik Indonesia. Berlakulah kalian jantan, berlakulah kalian hebat sebagai anak bangsa, bukan untuk memusuhi rakyat, tapi jaga rakyat. Aku tidak peduli Prabowo, aku tidak peduli Kapolri, KPK dan lain semacamnya. Aku sudah katakan waktu pelantikan Gibran, tolak pelantikan Gibran, karena sepertinya Indonesia tidak ada lagi orang yang pintar selain Gibran. Nauzubillah, summa nauzubillah. Aku justru sudah katakan, aku wakaf diri dan bergigi lawan cewek-cewek Jokowi, karena negara ini bukan punya Jokowi, punya rakyat Indonesia, bukan milik Aguan, bukan milik Tommy Winata, bukan juga milik para oligarki. Mereka hanya menumpang senang di negeri ini. Aku tidak peduli Cina, aku tidak peduli PKI, siapapun dia yang mau membangun ini negara tanpa membuat ideologi yang kacau di negeri ini, maka aku akan bersama-sama mendukung orang-orang yang berjiwa patriot seperti ini. Negaraku merdeka, bapakku korban nyawa. Kalau kalian tahu, umurku sekarang udah 60 tahun, Bapak. MA waktu itu belum berdiri waktu aku lahir. KPK pun belum. Tapi sekarang KPK, Komisi Pelindung para Korupsi, pun sama Kapolri, pun sama Jenderal Prabowo yang dulu katanya beliau berkata, aku akan kejar korupsi sampai ke Timur Tengah, sampai ke Antartika. Wahai Bapak Prabowo, Jenderal, jangan kau diam, Pak. Hanya satu kata kau katakan, beslah itu korupsi. Hakim-hakim yang kurang ajar, cepat segera copot. Antek-antek Jokowi yang ada di sini, di kementerian-kementerian, cepat kalian copot. Pasti rakyat akan mendukungmu, Pak Prabowo. Sekali lagi, rakyat akan mendukungmu. Sekali lagi aku katakan, rakyat akan mendukungmu, Pak Prabowo. Nggak perlu menunggu 100 hari. Demi negeri ini jaya, demi negeri ini hebat. Dulu zaman Pak Soeharto, zaman teknologi belum maju, Indonesia disebut macan Asia. Tapi sekarang kok seperti pus, seperti meong. Masya Allah, 20.000 triliun hutang negara, itu yang bayar siapa, Pak? 12% pajak dinaikkan, rakyat pun ikut menanggung semuanya, Pak. Haram hukumnya bagi kami untuk membayar zakat kalau seandainya rakyat masih dimiskinkan oleh perbuatan-perbuatan para koruptor. Wahai Mahkamah Agung, coba pikir oleh kalian yang bergelar SH, yang bergelar insinyur, yang bergelar dokter, masa menghukum orang yang korupsi 300 T hanya 6 tahun setengah? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di mana keadilan, Pak? Kok kenapa yang cuma orang butuh untuk makan anak bininya, begitu ditangkap polisi, dia babak belur sampai di pos, dihukum sekian tahun? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di mana letak keadilan? Aku tahu jumlah kalian polisi itu tidak ada sampai 1 juta, pun TNI. Sementara rakyat ini 200 juta lebih. Bagaimana, Pak? Kalian akan melindungi diri kalian kalau seandainya rakyat sudah muak. Kalau seandainya rakyat sudah hilang kesadaran, sehingga akan hancurin negeri karena kalian sudah diberi pala oligarki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebentar lagi datang waktu asar. Saya cukupkan sampai sekian. Mohon maaf dari semua kata-kata saya.
Tiada lain apa yang saya katakan, hanya ingin Indonesia ada dalam kebenaran yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Pak. Negeri ini, Masya Allah, Pak, apa yang nggak ada, tapi kami nggak pernah merasa mencicipi. Nikel, emas, aluminium, bahan bakar, itu kemana duitnya, Pak? Itu kemana duitnya? Sementara kami harus terus dikejar-kejar oleh pajak kehidupan yang mana kami pun tidak akan pernah mampu untuk membayar. Tidak akan pernah kami mampu untuk membayar. Kami tidak benci pemerintahan, tidak. Kami akan dukung pemerintahan yang adil. Sekali lagi, wahai Mahkamah Agung, hari ini saya hadir di depan gedung Mahkamah Agung yang teramat agung ini, hampir menyamai kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agunglah kalian berbuat, agunglah kalian berbuat, hukumlah seumur hidup. Itu orang yang kemarin korupsi 300 T. Pasti rakyat akan mendukungmu. Mungkin hari esok engkau akan jadi pemimpin negeri ini. Baik KPK ataupun Kapolri, bukalah mata hatimu, Pak. Atau Pak Presiden Prabowo dan menteri-menterinya, bukalah mata hati kalian. Belalah rakyat, Pak. Jangan kalian bela oligarki yang cuma 9 orang itu. Sekali lagi dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Bapak-bapak polisi, anak-anak ibu yang tercinta, kamu semuanya. Lihatnya ke YouTuber, lihatnya ke YouTuber. Mana itu? Dia. Oh iya, kepada ini bapak-bapak polisi ini, tingkat anak-anak ibu ya. Nah, jadi ibu mengucapkan terima kasih karena kami telah dilindungi dengan baik, dijaga dalam menyampaikan aspirasi. Yang ini bukan aspirasi untuk segelintir emak-emak di sini, tapi adalah untuk rakyat Indonesia. Karena emak-emak di sini itu tidak ada mempunyai kepentingan pribadi atau kepentingan politik, tapi ingin mengingatkan kepada para pejabat yang ada di Indonesia yang punya tanggung jawab, yang telah dibayar gajinya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia. Jadi perlu kami mengingatkan, yang hadir di sini juga adalah emak-emak. Nggak ada yang hanya muda-mudanya yang nggak ikut karena merasa dia mungkin belum merasa ada tekanan ya. Kalau kami dari dulu merasakan bagaimana pahit getirnya. Tahun 65 dulu saya sudah berumur 7 tahun. Ya, 7 tahun, 8 tahun. Jadi sudah merasakan ini. Bagaimana perjuangan kami menghadapi, disangka ini sekarang sudah 79 tahun kita merdeka, tapi bukannya tambah baik, tapi mengalami kesengsaraan, tambah perih. Banyak masyarakat atau rakyat Indonesia yang kelaparan karena kemiskinan, yang gantung diri, yang bunuh diri sekeluarga, tidak bisa melihat anak-anaknya kelaparan, akhirnya dia bunuh diri sekeluarga. Itu akibat apa? Tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi kenapa? Karena dikorupsi. Harusnya rakyat Indonesia ini hidupnya sejahtera. Kenapa? Hartanya sangat melimpah. Ini anak-anak kami, bapak-bapak polisi yang di hadapan ibu. Seharusnya kamu itu bergaji besar, ya, tidak perlu lagi ada di jalanan yang mengutip-ngutip, tetapi sudah sejahtera harusnya, ya Pak Nur. Tapi karena koruptor diberi kesempatan, akhirnya kita begini. Kita di 20 juta sebulan untuk iya, harusnya gaji kita
20 juta paling uang saku. Sekarang di Brunei saja rakyatnya diberi uang saku, padahal Brunei itu negara yang kecil, negara yang nyempil lah di negara Indonesia, tapi makmur karena kejujuran aparat pejabat dan pemerintahnya, menterinya amanah. Nah, ini kepada Bapak Hakim itu yang sekarang di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini, yang agung itu artinya mulia, yang mendapatkan tempat yang paling tinggi di pengadilan di Indonesia ini. Seharusnya dia menjaga martabatnya. Seharusnya pejabat Mahkamah Agung, Bapak Mahkamah Agung yang tercinta, yang kami hormati ini, menjaga harkat dan martabat harga dirinya. Karena apa? Hukum itu kan berproses, dari kepolisian yang memproses koruptor, lalu ke jaksa, dan ke KPK, dan para hakim yang sudah bergabung, lalu diputuskan nanti oleh Bapak Mahkamah Agung. Berarti Anda mulia Bapak Muhammad yang berada di atas sana, Bapak itu orang yang mulia, yang menentukan. Bapak adalah khalifah daripada hakim-hakim seluruh Indonesia, Bapak yang tertinggi. Tapi saat ini Bapak di mata kami adalah orang yang terendah, lebih rendah daripada hakim-hakim yang biasa. Karena Bapak sudah melakukan ketidakadilan, sudah berbuat semena-mena, menjatuhkan. Memang Bapak bebas, hakim Mahkamah Agung bebas, tapi bebas ada ketentuannya, masih ada dasar hukumnya, Pak. Untuk itu, ayo Pak sadar, karena ini sejarah. Kami hadir di sini, ini ada yang merekam. Dunia akan menyaksikan anak cucu keturunan Bapak menjadi di backlist karena ketidakadilan Bapak. Kami datang ke sini, mak-mak ya dari ARM, mak-mak semua, bahkan ada nih, ini yang umurnya 79 tahun. Nah, ini umurnya 79 tahun. Ini juga saya berumur 67 tahun, Pak. Kaki ini gemetar untuk menaiki tangga busway untuk datang ke sini karena perjuangkan anak-anak kami tercinta. Ini Bapak polisi, ini anak-anak saya yang nanti anak-anaknya, cucu-cucunya akan menderita akibat ulah Bapak. 300 triliun, Pak. Bapak yang terhormat, yang mulia, yang di atas sana, saya nggak tahu nama Bapak lagi. Saking tercantumnya di hati saya nggak tahu nama Bapak yang menjatuhkan vonis itu. 300 triliun itu bisa menghidupi 50 tahun kehidupan rakyat Indonesia. Makanya Pak Prabowo bilang bahwa 50 tahun itu harusnya minimal 50 tahun biar Bapak membusuk, biar orangnya membusuk di penjara sana, karena telah dengan perbuatannya telah menyengsarakan rakyat Indonesia yang harusnya itu bisa sekarang dikasih makan 10.000 bergizi, makan gratis. Bisakah makan gratis bergizi 10.000? Itu karena uangnya sudah masuk ke kantong-kantong Bapak yang terhormat. Bapak-bapak pejabat kami tidak menyalahkan juga. Saya pribadi tidak 100% menyalahkan 9 naga. Kenapa? Karena yang mau ngasih kesempatan itu adalah Bapak pejabat-pejabatnya yang mungkin nggak tahu saya kurang gizi, ber-IQ rendah, mau menjual negaranya, mau bernegosiasi untuk merusak bangsanya sehingga dia mau berkolaborasi dengan 9 naga. Nah,
Jadi saya harap kepada Bapak Mahkamah Agung sadar, Bapak sadar sekarang jaksa telah mencoba menuntut kembali supaya hukuman itu diubah. Betapa saya kejut Pak sebagai ibu yang melahirkan putra-putri di Indonesia ini, ibu-ibu pertiwi, kenapa melahirkan para pengkhianat, melahirkan orang seperti Bapak yang menjatuhkan hukuman dengan penuh senyum kepada Harpe, kepada koruptor dan Harpe Muiz beserta keluarganya. Bapak senyum lagi, Bapak Hakim senyum lagi, melihat senang karena nanti nggak tahu ada batu di balik udang. Biasanya kalau ada batu di balik udang, Bapak akan bahagia. Tapi nggak tahu saya apa yang terjadi. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kembali dirilis ulang hukuman itu dan Bapak menyadari kesalahan Bapak dan Bapak masih bisa bertobat, minta maaf kepada rakyat Indonesia dan duitnya minta dikembalikan yang 300 T. Mungkin kata Pak Prabowo, rakyat Indonesia yang baik ini, ya, yang kata Pak Prabowo kalau dikembalikan uang itu akan dimaafkan. Itu masih bagus Pak Prabowo. Saya tidak terlalu menekan Pak Prabowo baru 100 hari. Mudah-mudahan ke depannya sudah akan lebih baik lagi. Nah itu saja. Sekali lagi sadar ya Pak, Bapak Mahkamah Agung yang telah menjatuhkan hukuman kepada koruptor yang 300 T itu, anak cucu Bapak di sana melihat rekapan ini dan Bapak telah blacklist di mata rakyat Indonesia. Tapi mudah-mudahan Bapak besok sadar. Setuju nggak? Setuju. Ingat mati. Ya, sadar saja. Sadar dulu. Koruptor hukum mati. Ya, nah itu saja dari saya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita mak-mak sampaikan atau bapak-bapak tadi sampaikan, mudah-mudahan hakim-hakim atau pejabat-pejabat lain akan ingat dan akan sadar bahwa bangsa ini adalah miliknya, untuk anak cucunya juga yang kami perjuangkan. Ibu-ibu datang sini karena memperjuangkan anak cucu ke belakang, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang melanjutkan? Sebelah sini kamu. Iya. Gantung Enggak. koruptor. Sebelah sini kan. Oke, di belakangnya. Tongkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari perwakilan emak-emak yang menolak korupsi, yang menuntut keadilan di negeri tercinta ini. Kami semua, mama, bapak-bapak yang datang ke sini adalah kaum yang sudah 50 tahun ke atas ya, bapak-bapak ibu-ibu, tapi masih peduli. Kenapa? Karena negeri kita ini sudah terancam, tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Hukum bisa dibeli. Anak muda pada kemana nih? Mahasiswa atau jangan-jangan juga sudah dibayar. Kemana mereka? Kenapa tidak peduli dengan negeri? Hukum yang sudah diporak-porandakan oleh rezim Jokowi. Diam saja, menunggu, kita tinggal punya nama saja. Jangan, saudara-saudara kita, ayo bangkit. Yang masih mempunyai akal sehat, lawan ketidakadilan ini. Ayo kita tuntut keadilan. Indonesia ini adalah negeri kita, tanah air kita. Jangan jadi budak di negeri sendiri. Kita harus jadi raja di negeri kita sendiri. Bayangkan berapa banyak penduduk kita, anak muda kita yang nganggur. Itu disebabkan apa? Karena banyaknya peluang pekerjaan yang tidak ada. Sekarang 54.000 penganggur. 54.000 pengangguran. Itu bencana besar Bapak Ibu. Perusahaan-perusahaan bangkrut. Disadari gak itu? Gimana nih masa depan anak bangsa kita? Mau dibawa kemana negeri ini? Aparat sudah dibayar,
hukum dibayar. Mau jadi apa negeri ini? Hutang sampai triliunan, 500 triliun lebih. Koruptor dibiarkan, malah dikasih cuma 6,5 tahun hukuman. Apa yang mungkin? Dengan korupsi 300 triliun, 12.000 triliun. ya, 12.000 triliun. Harvey Mois cuma 6,5. Bandingkan dengan ibu-ibu tua yang hanya mengambil 5 batang kayu, kena 5 tahun. Itu hukum di Indonesia. MA, dengarkan kami, suara rakyat. Kami menuntut keadilan. Jangan biarkan Indonesia menjadi porak-poranda. Tegakkan keadilan. Ayo bangkit semua pemuda Indonesia, aparat, semua jangan biarkan. Anda itu bagian dari kami. Anda itu rakyat. Anda adalah anak-anak kami. Seharusnya Anda memihak kepada rakyat, bukan kepada penguasa. Begitu juga MA. Semua pejabat ini dibayar oleh uang rakyat, pajak rakyat. Kami sudah susah, dipajaki juga. Ditambah lagi menjadi 12%. Untuk siapa? Untuk membela pejabat, untuk membayar mereka. Kami ini sudah susah. Kenapa dibikin susah? Saya suruh bayar utang. Kami suruh bayar untuk membayar pejabat-pejabat itu. Pejabat yang banyak, yang gemuk, semakin banyak kami harus membayar. Sedangkan kami untuk cari makan aja susah. Bayangkan itu, di kereta api, kalau sudah pagi dan sore itu mau masuk kereta api aja susah. Sedangkan mereka bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan. Kami yang di sini membayar mereka. Di mana logikanya? MA, bangkit, lawan ketidakadilan, berpihaklah ke rakyat, bukan kepada penguasa. Pajak jangan dinaikkan. Kami meminta MA supaya memberantas korupsi. Jangan biarkan negeri ini hancur hanya karena uang, hanya karena Jokowi. Dialah si perusak. Dia sudah tidak berkuasa, tapi anaknya masih di situ, masih menjadi wakil presiden yang nggak jelas. SMA-nya nggak jelas, SMK-nya nggak jelas. Ngapain sekolah capek-capek? Kalau yang menjadi wakil presiden adalah orang yang tidak bersekolah, orang yang nggak ada melanggar konstitusi, undang-undang, ditabrak semua undang-undang. Kalau begitu buat apa ada undang-undang? Buat apa ada sekolah? Kalau tidak lulus SMK aja bisa jadi wakil presiden, tidak kuliah aja bisa jadi wakil presiden. Masih ordal. Buat apa kami? Susah-susah menyekolahkan anak, sudah lulus tidak dapat pekerjaan. Negeri apa ini? Jangan gembelkan kami, jangan miskinkan kami, jangan kau pelihara kebodohan. Kebodohan adalah kemiskinan. Iya. Tolong perhatikan rakyat, rakyat ini udah susah. Kami nggak rela wakil presiden itu bilang. Kami tidak rela Wakil presiden. Gibran menjadi wakil presiden. Hukum di Indonesia ini dirubah hanya karena dia, hanya karena kekuasaan Jokowi. Ingin anaknya supaya tetap naik dan berkuasa, maka undang-undang yang dirubah. Begitu caranya. Itu ingin menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Koruptor dikasih keringanan. Rakyat yang hanya mengambil batang kayu, 3 batang, dikasih hukuman yang berat. Hukuman itu tidak boleh tebang pilih. Di Cina sana udah digantung. Tapi di negeri ini, kayaknya ini memang negeri untuk koruptor, jangan-jangan. Coba bayangkan, tolonglah MA, Pak Prabowo, kami akan anggap Anda manusia setengah dewa kalau bisa menegakkan keadilan di negeri ini. Berantas korupsi seperti yang Anda katakan. Mau berantas korupsi, tapi kok dibiarkan. Jangan nomor-nomor. Di hukumannya tuh rendah sekali, gitu loh. Sama kayak maling ayam hukumannya. Orang maling ayam aja di Indonesia ini sampai mati. Maling motor dibakar. Maling motor hanya dirugikan 1 orang. Kalau koruptor itu dirugikan seluruh Indonesia.
300 triliun itu bisa membangun rumah sakit, ratusan rumah sakit, ratusan sekolah, ribuan perumahan. Bahkan rakyat Indonesia bisa nggak kerja sebenarnya. Kalau saja koruptor diberantas, kita nih orang-orang kaki sudah bisa dibayar karena negeri kita ini kaya raya. 20 juta. Asalkan jangan dikorupsi. 270 lebih penduduk Indonesia ditipu oleh Mulyono. Kenapa ditipu? Karena ijazahnya dia palsu. Sampai sekarang dia tidak mampu menunjukkan ijazahnya. Ayo, kalau memang dia benar, tunjukkan ijazahnya. Berarti selama ini presiden ke-7 itu adalah tidak benar. Ya, presiden palsu, fake, karena sudah membohongi rakyatnya. Syarat-syarat presiden sepertinya Anda harus tahu dong. Kita masuk PNS aja harus punya S1 ya Bapak Ibu. Ya enggak Bapak Ibu? Iya. Masa jadi presiden ijazahnya palsu dibiarkan? Adil kan itu? Ikut. Apalagi Bapak Ibu yang mau dibicarakan? Ada yang mau lagi maju? Ya. Intinya kami emak-emak menuntut anak MA dapat berlaku adil, berantas korupsi, berantas ketidakadilan. Jangan ikuti rejim Jokowi, jangan diikuti lagi. Prabowo, kami akan mendukung engkau jika engkau mampu menegakkan keadilan. Ayo, kami tuntut apa yang kau bicarakan akan menegakkan keadilan, memberantas korupsi. Mana? Ini sudah mau ke hampir 3 bulan ya, kami akan menunggu. Kalau juga belum mampu memberantas korupsi, entah apa yang akan kita lakukan. Menunggu negeri kita ini hancur bau. Tanggal 20 3 bulan. Ya, tanggal 20 ini 3 bulan masanya Prabowo. Kami tunggu aksinya. Apa mampu memberantas korupsi? Ayo tegakkan keadilan di NKRI ini. Jangan lagi ada sogok-sogok. Jangan ada lagi manipulasi hukum. Pak Polisi, memihaklah ke rakyat, bukan pada oligarki. Anda dibayar dari gaji Anda dibayar dari uang kami, para pejabat. Anda dibayar dari gaji uang kami, dari APBN, dari semua pajak-pajak. Jangan beratkan lagi kami. Hidup kami sudah susah. Ini negeri kami, tanah air kami. Pahlawan kami yang memerdekakan negeri ini. Kami berhak bahagia di negeri ini, bukan jadi gembel di negeri ini. Paham itu? Pahlawan kami yang memerdekakan, bukan oligarki. Jangan jual negeri ini hanya untuk oligarki. Berikan kami ruang, berikan anak-anak kita pekerjaan. Turunkan harga. Tidak perlu kami makan gratis, asalkan pangan dimurahkan, asalkan berikan pekerjaan pada rakyat, pada anak muda. Itu yang paling terpenting. Tidak perlu orang ngantri-ngantri untuk makan siang gratis, asalkan semua murah, rakyat mampu, penduduknya bisa bekerja dengan baik. Saya rasa itu memalukan, mencari makan siang gratis, minjem ke Cina, datang bantuan. Pinjaman itu berarti bunga, saudara-saudara, yang artinya kita akan bayar oleh anak cucu kita. Jokowi kereta api cepat dengan bangga-bangganya IKN, dan puluhan tahun itu kita yang bayar, anak cucu kita yang bayar, mereka yang enak-enak menikmati hasil kekayaan negeri kita. Sadar nggak itu? Ini negeri kita, bangkit, lawan. Satu kata, lawan. Ayo semua mama, lawan korupsi. Lawan ketidakadilan. Ya, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus ya, lu bayangin aja gitu. Kalau bukannya, tapi kita ini berpikir, ya memang berpikir positif, tapi coba 6,5 tahun 300 T, masuk akal nggak sih? Jadi misalnya Berapa? tadi itu memang sifatnya Iya. nanti akan naik banding. Iya betul, naik banding. Itu masih Iya. ada kewenangan di PN. Iya. Di MA baru di Iya. baru MA baru bisa intervensi.
tapi sebetulnya kita bisa menggugatnya ke mahkamah. Nah, jadi ya itu kita akan lihat. Ya. Kita itu akan kita akan lihat gitu ya. Kita akan pantau terus gitu ya. Tapi seperti itulah miris ya Mahkamah Agung yang maksudnya yang semua itu berakhir di sini tapi mereka sendiri tidak bisa mempunyai hak apa-apa gitu. Iya kan? Harusnya pengawas itu dia harusnya mempunyai suatu hak yang luar biasa ya. Iya kan? Harusnya ya. Harus, tapi ya seperti itu jadi jawabannya. Jadi kalau bisa dibilang hasilnya apa gitu ya, ya kita lihat aja nanti gitu. Ada rencana ke KAI nggak? Pasti. Hanya di sana. Iya benar. Kita lihat aja ini kan lagi berjalan. Jadi kita lihat aja dulu. Tapi yang namanya ARM kita pasti akan melawan. Kita akan lihat lah. Karena ini apa ya? Ini adalah proses dari kerusakan dari negara kita gitu. Ini 300T. 300T kan kalau 300T 6,5. Jangan nanti ini dijadikan suatu contoh kepada koruptor-koruptor lain yang mari sama-sama kita menggarong negara kita gitu kan. Yang akhirnya apa? Yang rugi siapa? Ya nanti kita kan. Nah, jadi seperti itulah gitu. Jadi gitu aja sih tanggapannya aku ya. Jadi kalau dibilang apakah di sana nanti ada suatu angin segar, nggak ada angin segar. Soalnya AC-nya juga nggak dingin, udah gitu aja. Karena kalau secara hukumnya prosesnya gitu, saya nggak bisa mengintervensi.